Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Buat teman-temanku dimanapun berada, mudah-mudahan hari ini sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, dilancarkan segala urusannya ya teman-teman. Selalu berpikir positif ya teman-teman, biar kepositifan menghampiri kita. Oh ya teman-teman, mau cerita sedikit ya, cerita teman-teman, karena saya habis mencuci baju selesai, amaku sudah lagi tidur di sini, habis sarapan dia. Sekarang jam setengah 12, biarkan dia istirahat. Terus semuanya sudah beres ya teman-teman. Cerita sedikit, cerita saya hampir kecelakaan ya teman-teman, gara-gara mimpi teman-teman. Ini teman-teman, dulunya kan begini, saya malam-malam masih kecil, anakku sekitar itu masih 3 bulan 4 bulanan ya teman-teman. Ibuku mau mengajak aku berkunjung ke rumah kakaknya yang ada di Cilacap, di Kawunganten ya teman-teman, Bangkangkung sana, Kawunganten ya teman-teman. Di situ saya malamnya mimpi bahwa ibuku mau kecelakaan teman-teman. Dalam mobil itu isi D-nya itu kebaya itu kecelakaan, terus ngajak aku, tapi aku bilang sama ibuku aku nggak mau karena anakku masih kecil, perjalanan jauh, aku nggak berani. Terus aku suruh ibuku ngajak kembaranku, terus akhirnya aku ke rumah kembaranku, suruh nemenin ibuku ke Cilacap sana ya, jenguk kakaknya ya. Ternyata iya, sudah pagi-pagi mbakku sudah dandan semuanya sama anaknya yang kecil juga, tapi kan anaknya waktu itu kecil, sekitar sudah 1 tahun lebih ya dibandingkan anakku ya. Pada akhirnya mereka berangkat, tapi aku masih kebayang mimpiku itu. Akhirnya aku ikut, aku mau nggak mau itu harus ikut gitu. Terus aku nekat ikut sama ibuku ya teman-teman. Setelah ikut sampailah di Cilacap, kita naik bis. Begitu pertama sampai naik bis itu hatiku sudah nggak tenang, terus pada akhirnya benar apa yang di dalam mimpi saya. Terus bis itu yang pertama aku naik itu pokoknya aku baca sholawatan, istighfar, semua suratan aku baca sampai naik, sampai rumahnya Pak Deku sana. Di tengah perjalanan mau nabrak tiang listrik, yang tumpukan tiang listrik, untung meleset begitu, astagfirullah. Enggak tenang sampai sana, pokoknya mobilnya udah nggak karu-karuan. Terus sudah nginep nggak nginep ya teman-teman, berangkat pagi pulang sore. Terus pada akhirnya Pak De saya sama Bude saya bilang, Atik, kamu bawa anak kecil nggak usah ikut pulang hari ini, kamu nginep aja di sini. Tapi karena aku kebayang dalam mimpiku itu ibuku mau kecelakaan, jadi aku nggak jadi tidur di rumah Pak Deku. Aku putuskan kesini 3 orang ya, pulang harus 3 orang. Terus akhirnya aku pulang saja, aku nggak mau nginep di rumahnya Pak Deku, biarkan saja. Padahal kalau nyampe Kebumen itu sekitar, kalau malam itu jam 8-an atau jam setengah 9-an malam ya teman-teman. Terus di perjalanan itu saya naik bis selalu istighfar. Terus kan waktu itu hujan juga, terus gerimis begitu ya. Habis hujan, jalannya licin, terus itu bis penuh sampai yang di depan nggak bisa, belakang nggak bisa lihat depan. Waktu itu mbakku ditarik uang bis, tapi mbakku nggak bisa ambil uangnya karena saking penuhnya pepetan begini ya. Pada akhirnya bisnya oleng ya teman-teman. Pas yang di depan toko HP itu ada anak kecil mainan di situ pakai sepeda, dia langsung lari pakai sepedanya. Untung saja bis saya ini nabrak ada pasir, gundukan pasir di atas ban. Kalau nggak di atas ban mungkin ambruk buas begitu. Terus semua penumpang panik, teriak di situ histeris ya teman-teman. Terus anakku kekep seperti itu. Terus mbakku cari aku, mbakku yang karena di depan dia sudah turun dulu sama ibuku, terus aku yang di belakang ya teman-teman, dicariin, di mana Atik, aku di sini baik-baik saja, aku bilang gitu. Terus akhirnya kita nggak bayar bis itu ya teman-teman, karena bis itu yang nyerempet motor gitu ya, mentornya mental sama anaknya ya, jauh ya. Akhirnya kan ada berurusan sama polisi. Pada akhirnya aku keputuskan aku pulang ke rumah mertuaku yang ada di Maos, Cilacap.
Terus malam sampai sana kayaknya sekitar jam 7 malam aku sendirian sama anakku. Terus ibuku melanjutkan perjalanan pulang ke Kebumen sama mbakku itu ya. Ya Allah, itu apa ya, aku takut kalau mimpi-mimpi seperti itu ya teman-teman. Keduanya lagi mimpi lagi bahwa tetanggaku itu depan rumahku itu anaknya itu yang cewek itu mempunyai anak laki-laki. Aku telepon kepada adikku, dia sih yang namanya ini punya anak laki-laki, apa iya betul? Kamu tahu dari mana? Orang dia baru umur 4 bulan mau dikupatin di sini, orangnya di Jakarta. Aku itu cuman sekedar mimpi. Ternyata setelah ditunggu lahiran beneran anaknya laki-laki. Terus mimpi lagi kembaranku sebelum hamil itu angkatan hamil, aku mimpikan bahwa anaknya kembaranku itu adalah laki-laki, mirip dengan suaminya persis, cuman ada noda merah di jidat dan di sininya, tapi aku usap itu sembuh. Ternyata iya. Aku terus telepon sama adikku juga, apa anaknya kembaranku laki-laki, kamu tahu dari mana? Orang dia baru angkatan hamil, saya cuma dalam mimpi. Aku begitu saja. Beneran mimpi, sudah aku cerita sama adikku, beneran adikku itu kembaranku itu ya mbak ya, dia melahirkan laki-laki. Terus dia sejak lahir anaknya luka di sini sama di sini itu nggak sembuh sampai dia umur berapa ya, umur 6 bulan 7 bulanan sekitar begitu. Terus akhirnya sampai 1 tahunan itu nggak sembuh ya. Pada lahir aku pulang, setelah aku pulang aku usap-usap begini, aku kasih obat, entah obat apa yang aku bawa dari sini, nggak taunya dia langsung sembuh. Padahal di Indonesia dia obat sudah banyak sekali, udah dibawa ke dokter spesialis, udah dibawa kemana saja, pokoknya nggak sembuh, malah semakin parah. Setelah aku pulang dari Taiwan, aku obatin, oles obat yang aku bawa dari sini itu langsung sembuh. Aku kadang takut sama mimpi ya teman-teman. Terus lagi mimpi lagi masalah aku nggak tahu ya, itu hari itu saya gelisah sekali, nggak bisa, kepingin nangis ya, aku bingung nangis kena apa. Aku nggak punya masalah, kayaknya di dada sesek banget gitu ya, tapi yang dibayang itu orang itu terus. Ada apa dengan orang itu? Ternyata aku baru, terus akhirnya aku kepingin nangis, aku berusaha untuk menangis, tapi aku tanda tanya, nangis untuk apa, kenapa? Aku nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, kenapa aku tiba-tiba pengen nangis yang luar biasa? Ternyata iya teman-teman, saudara dari yang aku lihat wajahnya itu ternyata benar. Jam berapa dia naik motor dari Karawang mau pulang, suaminya adikku itu ketelindas truk perutnya teman-teman. Tapi alhamdulillah untungnya truknya itu nggak laju, langsung berhenti set begitu, langsung alhamdulillah, cuman luka-luka saja. Seandainya itu truk itu maju, udahlah nggak ada apa-apa. Terus akhirnya ini apa yang di dalam risau hatiku, seperti ini. Terus lagi mimpi lagi adikku sama mbakku begitu ya, kok yang di rumahku itu ada hajatan besar-besaran. Tapi hajatan apa? Mbakku baru pulang, yang muncul itu wajahnya adikku sama mbakku. Iya benar, ada masalah besar-besaran seperti itu. Ya sudah diselesaikan, sudah selesai. Saya bilang pokoknya kalau ada perlu apa-apa, kalau masalah uang ambil saja dari tabunganku, nggak masalah, yang penting semua masalah teratasi, begitu saja ya teman-teman. Terus setelah itu sudah selesai, aku mimpi lagi mbakku juga ada masalah juga waktu di Taiwan. Di sini sudah aku bilangin, aku nasehatin, dianya nggak percaya saja ya sudah. Tapi kalau aku bilang ya sudah, kalau kamu memang percaya begitu ya, aku sebagai saudara cuma bisa mendoakan yang terbaik buat kamu. Kalau memang nasihatku ini nggak dipakai ya nggak masalah, itu cuma pendapat saya. Tapi walaupun aku sudah menyerahkan kepada dia, aku nggak mau ikut campur, tapi di pikiran sama di hati itu kayak terbayang-bayang banget ya teman-teman. Waktu malam-malam itu kan aku udah kesel sama mbakku ya, jadi aku HP ini aku nggak isi kuota, nggak isi apa, dah biarkan masalah mbakku, biarkan saja. Sudah aku nasehatin, nggak ada respon, nggak apa, ya sudah biarkan saja. Aku nggak isi kuota apa-apa, semuanya aku tutup semuanya, akses ini teleponnya.
Malamnya aku mimpi apa teman-teman? Mimpi ditemuin suamiku, aku suruh bangun sholat tahajud. Biasanya yang aku sholat tahajud karena aku lagi enak, lagi benci, lagi apa nggak kerukaran pikiran, saya akhirnya nggak sholat ya teman-teman. Aku tidur lagi, tahu-taunya mbakku telepon pakai telepon biasa, terus SMS, betul apa katamu, apa hari ini yang terjadi adalah benar apa katamu. Jadi dia nangis-nangis, maksudnya ya nangis atau gimana gitu, yang ngeluh sama saya. Tapi sudah, aku karena sudah gitu ya, ya sudah terjadi ya sudah, karena sudah diingatkan, nggak apa sebenarnya nggak diambil segi positifnya, ya sudah udah terjadi, apalagi nasi sudah menjadi bubur dikatakan ya, jadi nggak mungkin kembali begitu, ya sudah ya, karena ini masalah soal bisnis ya. Terus pada akhirnya saya mimpi lagi ya teman-teman, mimpi lagi kejadian yang aneh juga. Tetanggaku itu nggak ada kabar, nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Aku itu mimpi di rumahnya dia banyak panggangan ayam sekali, terus panggangan ayam sekali. Terus aku cerita lagi, telepon siapa yang lagi nggak enak badan, tetangga kita, rumahnya dia, maksudnya aku ditunjukin langsung mimpinya itu rumahnya dia gitu. Ada panggang banyak sekali, tapi yang hajatan itu 2 orang, anak dan bapaknya begitu ya. Setelah munculnya ya muncul wajah itu saja yang aku mimpikan itu. Setelah itu aku telepon, oh aku, kamu tahu dari mana? Ya aku nggak tahu, itu cuma dari mimpi. Dia bilang iya, dia pancen bapaknya sama anaknya lagi sakit. Kalau anaknya sih sudah sembuh di Jakarta, terus bapaknya lagi sakit-sakitan parah, memang sudah lama dia sakitnya parah. Kejadian mimpi itu nggak lama 1 minggu bapaknya meninggal. Orang yang aku mimpikan itu meninggal teman-teman. Setelah meninggal belum 40 hari, anaknya yang aku mimpikan itu juga meninggal juga teman-teman. Sama-sama sakit ya teman-teman. Terus akhirnya astagfirullahaladzim, setelah itu mimpi lagi bahwa ibunya dia itu ya itu lagi, cuman dia masih bilang saya ikut naik mobil, saya ikut naik mobil. Dalam mimpi saya itu saya berpergian naik mobil, terus dianya mau ikut, tapi kamu jangan ikut saya, jangan ikut saya bilang seperti itu ya teman-teman. Pas itu kayaknya kayak mobilnya sudah penuh begitu. Akhirnya dia tertinggal 2 orang beneran lagi ya teman-teman. Ibunya jatuh sakit sampai drop ya teman-teman. Aku kadang-kadang takut sama mimpi, takut. Aku mau kerja di rumah ini teman-teman, ini saya sudah dimimpin dari pintunya, dari isi rumahnya itu, dan persis sekali teman-teman. Aku pun heran. Terus dulu waktu kerja di Sancong begitu ya, mau pindah majikan, aku juga dimimpin persis pintu masuknya, barangnya, rumahnya, apartemen, dan persis apa yang dimimpi saya. Aku makanya takut kalau mimpi-mimpi itu, takut ya teman-teman. Kejadian lagi ya teman-teman, kemarin belum lama ya, aku bermimpi ditemuin ayahku. Aku itu semalam itu kalau mau mimpi seperti itu kayak orang susah tidur, gelisah terus. Tapi aku bingung seperti apa. Aku nggak punya masalah, nggak punya beban, nggak punya apa yang aku pikirkan dalam bendaku. Anakku baik-baik saja, keluarga baik-baik saja teman-teman. Dimimpin lagi ketemu bapakku ke situ menghadiri saya sama mbakku, bilang saya harus menyirami tanaman ayahku yang dia tanam teman-teman. Aku jawab bahwa aku sudah menanami menyirami tanaman yang bapak tanam gitu, tapi dia bilang kamu kurang menyiram. Terus pada akhirnya aku yang dimimpikan, yang muncul di mimpiku itu cuman ayahku, mbahku, cuman kedua kakakku, mbakku sama kakakku yang nomor 2 itu, wajah itu yang muncul. Pada akhirnya aku SMS ke jam 2:30 atau jam 4 sini, aku SMS ke mbakku, kirim voice suruh hati-hati, ada masalah apapun. Aku nggak tahu, aku diimpiin, entah betul enggaknya. Orang saya nggak percaya dengan mimpi, tapi ini mimpi ya, alangkah baiknya kita waspada. Terus sama kakakku juga, aku nggak ngomong apa-apa sama kakakku karena kakakku sibuk ya, dia ada di Medan kerja ya teman-teman. Pada akhirnya aku cuman kirim voice, kak maaf ya, jangan lupa sholatnya, hati-hati kerja di sana. Dia bilang iya makasih. Ternyata setelah itu emang aku nggak tahu problem mereka berdua, mempunyai problem masing-masing.
ternyata benar. Terus kembaranku setelah seminggu kemudian aku kan cerita sama kembaranku bahwa aku mimpi begini-begini sama adikku juga. Terus setelah itu seminggu kemudian aku kan nggak tahu permasalahan pribadi masing-masing karena sudah berkeluarga masing-masing. Aku dapat kabar bahwa kakak yang satu, kakak yang ini punya problem begini. Ya astagfirullahaladzim, padahal aku nggak tahu menau ya, mungkin karena masih hubungan darah atau gimana. Jadi kalau ada apa-apa dengan saudaraku itu pasti aku dimimpin teman-teman. Sebenarnya aku nggak percaya mimpi, tapi kenapa mimpi itu selalu pas begitu, bingung aku kadang merasa. Terus waktu akongku yang di Sancong situ, yang di Taiwan itu sudah meninggal ya teman-teman. Itu juga mimpin saya bahwa udah meninggal sekitar 2 bulanan. Mimpi saya malam-malamnya bahwa tolong jagain cucu saya, tolong jagain keluarga saya. Saya mimpinya kakek itu lagi lihat nonton TV di depan, depan TV itu jatuh di situ. Terus yang di bayangan lintaskan itu majikanku teman-teman, majikan cowok juga jatuh di situ. Dua-duanya jatuh, aku nggak tahu ada masalah apa, nggak taunya mimpinya aku hari Jumat, hari Sabtu, Minggu, Seninnya ditangkap polisi. Ada masalah apapun aku nggak tahu ya teman-teman, itu privasi mereka. Sampai sekarang pun majikanku masih di penjara ya, sudah berapa tahun, 10 tahun lebih ya, masih ada di penjara. Terus pada akhirnya itu kejadian, mimpiku itu benar-benar kejadian, padahal aku hari Jumatnya cerita, hari Seninnya kejadian seperti itu. Jadi aku merasa takut aku kalau mimpi-mimpi seperti itu. Cuman aku balas dengan istighfar, ya Allah jauhkanlah mimpiku jangan terjadi, bahwa ini semuanya adalah bunga tidur ya teman-teman. Aku menganggapnya itu bunga tidur, tapi kenapa semuanya terjadi begitu saja. Mungkin apakah kebetulan atau beneran ya, aku nggak tahu. Begitu pula dengan suamiku, walaupun suamiku kerja di Malaysia, aku di Sijatuh. Kalau ada apa-apa dengan suamiku itu kayak sekilas bayangan langsung set, kayak video itu muncul. Jadi suamiku jatuh, terus kakinya sakit, apanya sakit, tangannya sakit, berulah kerja apa itu kayak video begitu ya teman-teman. Jadi aku cuman istighfar, astagfirullahaladzim, janganlah terjadi begitu saja. Waktu itu suamiku pas suamiku cuti, aku belum masuk ke Taiwan. Yang ini juga begitu ya, siang-siang itu suamiku mau diadakan reuni di rumahnya sana, dari Kebumen ke Cilacap. Dia juga kecelakaan di jalan ya, tapi waktu itu sama anakku sudah ditarik-tarik, nggak boleh pergi, tapi suamiku pergi saja. Aku cuman bilang begini di hati, kalau kamu perginya dengan kemarahan, kamu perginya tidak dengan keikhlasan, ya mudah-mudahan sehat, nggak ada apa-apa di jalan. Tapi hati saya sudah ada firasat nggak baik ya teman-teman. Cuman kan aku masih tepis bahwa firasat itu tidak benar ya teman-teman. Pas jam 6 pagi atau bukan jam 6 pagi, jam 6 sore menjelang maghrib itu saya dapat kabar dari Cilacap sana bahwa suamiku kecelakaan naik motor di jalan teman-teman. Setelah itu terus aku nyusul ke sana, ke Cilacap, ke rumah suamiku, menengok ke sana pagi-paginya sama anaknya begitu ya teman-teman. Jadi kejadian-kejadian yang kayak sebelum menimpa itu dapat mimpi itu kayak beneran teman-teman. Jadi semua itu nggak ada yang meleset. Aku sendiri pun takut teman-teman, takut, bener-bener takut. Waktu itu juga begitu ya teman-teman. Ada warung kafe di tempat Sancong sana, di Taipei sana. Saya bilang sama mbak anak tempatku, ngomong aku mau beli kafe di kafe itu. Aku bilang sama temanku, loh buka kafe kok di tempat seperti itu, tempatnya nggak strategis, nggak baik buat buka kafe, paling sehari 2 hari juga tutup karena lihat kondisinya juga seperti itu. Kata temanku, kamu jangan bilang seperti itu, nanti tutup beneran gini-gini. Ya kan kita cuma bercanda, apa sih statement orang. Terus aku ditelepon sama teman, tuh mulutmu kalau ngomong tuh jangan begitu. Emang kenapa? Tuh beneran warung kafenya tutup, aku mau beli lagi sudah nggak ada pas 3 harinya. Lah kan aku nggak tahu, ya Allah ya Gusti, aku
aku bilang gitu kan, namanya orang nggak tahu, itu kan bercanda katanya, kamu jangan bercanda begitu. Terus lagian dia lagi juga sama pacarnya, tapi feeling aku itu bukan bukan suaminya. Dia ngaku bahwa ini suamiku yang di Taiwan, padahal saya di hati saya ya, aku dalam lahirnya bilang iya gitu, iya apa karena sudah tidur bareng, ngapa-ngapa bareng, itu bareng kan otomatis ya, mungkin kalau dilihat dari luarnya itu benar-benar suaminya ya. Tapi kenapa hati saya itu nggak percaya saja, nggak percaya. Setelah lama dia bilang bahwa itu bukan suami saya, itu eh, pacar saya begini-begini. Ya sudah, nggak taunya setelah itu saudaranya ngubungin dia yang di Indonesia itu nggak kehubung-hubung ya teman-teman. Pada akhirnya ngubungi nomor saya. Aku tanya siapa ini, oh saya kakaknya itu, kakak iparnya itu. Udah gimana anaknya mau sunatan gini-gini. Duh, aku kaget dong. Duh, anak sunatan, katanya kan baru pernikahan, mantan pengantin baru, dia kan di sini sama suaminya di sini kerja. Terus akhirnya saudaranya cerita bahwa suaminya di rumah terus mau sunatan, nyunatin anaknya. Terus akhirnya cerita itu aku putus, aku nggak cerita sama saudaranya itu, terus aku pun nggak cerita sama temanku itu yang namanya itu. Pada akhirnya aku tahu, oh iya beneran bener. Setelah mau pulang dia nangis-nangis bahwa putus cinta sama pacarnya yang di sini itu, yang katanya suaminya itu ternyata itu pacarnya. Disitulah aku astagfirullahaladzim, itu bener-bener terjadi ya teman. Jadi aku sekarang takut kalau ada mimpi-mimpi yang seperti itulah. Pokoknya aku takut kalau ada mimpi teman-teman. Tapi kalau ada mimpi pasti aku selalu berpikir positif, aku nggak mengaitkan apa-apa. Yang penting aku selalu istighfar, selalu doa yang baik-baik buat yang aku mimpikan, begitu saja ya. Terus adikku juga ada masalah lagi, kemarin lagi juga ada masalah lagi, itu sudah aku mimpikan 3 minggu sebelumnya, pas bener kejadian bener ya teman-teman. Tapi alhamdulillah setelah itu juga aku sholat terus, mendoakan terus. Alhamdulillah semuanya masalah pun sebelum masuk ending adil keputusan pun pada akhirnya itu aku dimimpiin lagi bahwa masalahnya ini agak rumit, tertunda, agak jeda. Tapi setelah itu semua masalah dicoret-coret, alhamdulillah semuanya teratasi. Terus setelah itu aku dapat kabar lagi bahwa masalah ini berjalan dengan baik, alhamdulillah wa syukurillah ya Allah. Jadi begitulah pengalaman mimpi-mimpiku ya teman-teman. Masih banyak mimpi-mimpi yang lain yang selalu pasti apa ya, kayak dan persis apa yang aku mimpikan ya. Makanya aku sekarang kalau ada mimpi apa-apa aku takut cerita sama orang keluarga teman-teman. Tapi kalau seperti itu ya cuman aku nyerempet-nyerempet, jangan sampai lupa sholat, jangan sampai jangan lupa, selalulah berwaspada, begitulah ya. Sudah ya teman-teman, cerita hari ini buat panjang lebar yang nggak karu-karuan karena cerita mimpi. Mudah-mudahan kalian dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya ya teman-teman. Selalulah berpikir positif karena kepositifan yang akan menghampiri kita ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all.